Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada gerobak lewat. Hey, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan saya, Habis Sihab 75. Apa kabar sahabat semua di pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, tergantung sahabat melihatnya. Semoga kabar baik buat sahabat semua. Hari ini tanggal 23 Agustus. Kita akan belok kanan. Kita akan menikmati sensasi Jalan Mangin. Pasti sudah banyak yang nge-review, membuat konten di sini. Salam ngoceh, salam gogorowangan, salam ngoceh, salam gogorowangan, salam breeding. Ingat sahabat, pesan di jalan kita saudara, semua saudara, baik itu rider, motoris, driver mobil, supir mobil, ataupun kuasa juga sama, ataupun kalau ada delman, tukang beca, itu juga masih saudara. Banyak kita saling hargai, saling hormati selama di perjalanan. Ya, Mangin sendiri jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Mangkubumi dengan Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya. Ini salah satu jalan alternatif sekalian jadi mungkin jalan utama. Kalau dari arah Singaparna yang akan menuju Indihang, selain kalau dari jalan Cisinga ya, ini bisa lewat sini ke Indihang. Makanya jalur dari arah Singaparna dibelokkan ke sini langsung menuju terminal tipe A Indihang. Oke sahabat, untuk pagi ini, saat ini saya tertarik mengomentari atau sharing dari dua vlog. Yang satu vlog Bus Ali, yang kedua vlog Mr. November. Ya, mohon maaf kalau salah. Sahabat penggiat motovlog pasti tahu siapa mereka, yang followernya atau subscriber tidak cukup banyak. Nah, di salah satu vlog mereka membicarakan tentang kurang lebih sosok mereka yang sudah menjadi, katakanlah, selebritis, terutama di motovlogger, bahkan mungkin jadi influencer, jadi panutan juga buat youtuber yang lain. Inti dari pembicaraan keduanya, baik itu dari Gus Ali, si Kang November, ketika mereka sudah besar itu, mereka sadar, wah, kayaknya ini dibangun Perum nih. Udah lama nggak lewat sini. Ini dulunya gunung-gunung, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kiri kanan adalah gunung. Makanya dulu seorang peneliti Belanda mengatakan bahwa Tasik itu daerah 100 atau 1000 gunung. Karena sepanjang dari Sukaratu sampai ke Asta, Kawalu, itu bertebaran gunung-gunung. Makanya di Tasikmalaya itu banyak tempat daerah kampung dengan memakai gunung. Kayak di kota ada Gunung Pereng, Gunung Pandan, Gunung Salikur, Gunung Sabelah, dan nama-nama gunung yang lain. Tetapi karena pesatnya pembangunan dan kebutuhan juga, mau nggak mau mungkin, walaupun caranya kalau saya pribadi sih sangat-sangat kurang, sedikit menyesalkan ya. Hampir semua gunung di Babat dieksploitasi.
Tapi di sisi lain memang itu sebuah kebutuhan perkembangan penduduk, perkembangan transportasi ataupun yang lainnya. Tapi memang diperlukan kebijakan yang lebih memihak kepada lingkungan agar pengurakan gunung-gunung ini tidak lantas mempercepat degradasi kualitas lingkungan di Tasikmalaya, baik kota dan kabupaten. Saya mungkin lihat tuh di atas itu, ini gunung-gunung, ini dikeruk, dia ambil pasirnya, dia ambil batunya. Oke, kembali ke tema. Mereka ataupun kita mungkin satu saat nanti penggiat motovlog atau motovlogger ataupun akun-akun yang lainnya, ketika nanti akun kita besar dan pengikut kita banyak, setidaknya gaya kita, mungkin perilaku kita satu akan banyak ditonton. Ya, yang menonton kita, yang melihat kita, menonton konten kita tidak pernah tahu siapa mereka, secara gender, laki-laki atau perempuan, usia, terutama usia. Jadi bukan cuma orang-orang dewasa saja yang menonton kita, yang melihat kita, yang menyaksikan video kita. Banyak mungkin anak-anak atau katakan mungkin kata sahabat bocil, bocah-bocah cilik yang di bawah umur yang telah secara pemikiran belum dewasa, belum bisa membedakan mana yang real, mana yang hak atau bohong. Di sisi lain mungkin follower kita, subscriber kita yang usianya di bawah 20, yang usia belasan, sama mereka juga belum dewasa secara pemikiran, sedikit banyak akan meniru panutannya. Mungkin panutannya adalah sahabat-sahabat. Makanya apalagi di sisi lain konten-konten atau kreator-kreator yang sudah besar, di mereka sudah di branding oleh beberapa perusahaan. Jadi yang dapat dihasilkan dari konten kreator bukan hanya jadi atau dari monetisasi dari YouTube, tapi juga dari beberapa iklan yang ditempelkan supaya tampil di konten-konten mereka. Makanya ketika mereka tampil atau kita tampil nanti, ketika kita bukan hanya membawa nama diri kita sendiri, nama akun kita sendiri, nama channel kita sendiri, tapi juga membawa branding perusahaan yang menempel di channel kita, di kendaraan kita, di pakaian kita gitu. Makanya itu amanat yang harus sangat-sangat dijaga. Walaupun mungkin belum setingkat brand ambassador, tapi ya itu amanat, itu kepercayaan yang harus dijaga. Makanya saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Gus Ali dan Kang November. Ketika tampil di depan kamera, ketika on cam, mereka harus menjaga diri, menjaga image, baik image secara personal ataupun image untuk menjaga image perusahaan-perusahaan yang sudah menempel di konten mereka. Bahkan si Kang November di konten itu sampai bilang begini, cerita begini, suatu saat dia bermasalah dengan tetangganya, hampir saja dimasukkan on cam. Dia mencepat dulu apa pakaiannya, kameranya, dan dia menyelesaikan masalahnya tanpa kamera, tanpa on cam. Walaupun kalau di on cam bisa jadi viral, bisa jadi sesuatu, tapi dia nggak mau diri dia secara personal atau secara branding rusak karena perilaku dia. Itu satu pelajaran juga buat kita sahabat, buat saya pribadi, buat sahabat-sahabat yang sekarang sedang merintis memperjuangkan untuk jadi besar. Bila nanti kita sudah jadi besar,
Insya Allah faktor usia juga akan sangat menentukan pola pikir. Tapi walaupun usia masih muda, jaga image, jaga image. Jangan sampai apa yang kita lakukan ditiru oleh follower kita, pengikut kita, subscriber kita. Kalau perilaku yang baik, kayak mungkin berderma, membagi-bagi rezeki, mungkin nggak jadi masalah, itu bagus. Tapi kalau yang ditiru ada hal-hal yang buruk, kita juga akan kebagian dosanya. Makanya yuk kita saling mengingatkan lah. Mungkin tayangan kita, konten kita belum jadi tuntunan, hanya baru jadi tontonan. Mudah-mudahan tontonan ini minimal bisa menghibur dan tidak membawa dampak negatif buat subscriber kita. Itu dulu mungkin sahabat cerita saya di hari ini. Terima kasih kepada terutama Gus Ali dan November, apapun namanya, karena sudah menginspirasi saya untuk bercerita tentang influencer. Mereka sudah jadi influencer, kalau saya baru jadi influencer. Aduh, influencer. Silahkan kritik dan saran sampaikan di kolom komen. Like bila ini bermanfaat, sharekan bila ini berguna buat ditebarkan. Kalau bisa tolong sampaikan juga ke Gus Ali dan Mr. November. Terima kasih atas inspirasinya. Atau mungkin sahabat-sahabat ada yang mau ngasih ide, saran atau gimana, kritikan, kalaupun tidak suka silakan di dislike, karena akan sangat berguna bagi saya untuk lebih memaksimalkan konten-konten berikutnya. Oke sahabat, sekali lagi terima kasih telah menonton dan mensupport channel kami. Semoga channel-channel sahabat juga segera dan terus berkembang. Kita sudah sampai di ujung Jalan Mangin. Ini kurang lebih berada di belakang terminal tipe A. Di Pulau Gabut ini udah masuk frame ketika saya betul-betul gabut, karena memang saya pengen masuk ke gunung sana, ke gunung Kabuyutan di sana, tapi belum berhasil. Kayaknya nanti parkir di sini nih di warung-warung, dan saya turun ke sana ke gunung Kabuyutan untuk melihat Lingayoni. Sebenarnya saya sudah pernah naik ke sana 2 kali, tapi ingin berbagi juga dengan sahabat-sahabat bahwa di Tasik juga ada peninggalan masa lalu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan coba saya kira. Jaga keselamatan utamanya. Ingat di jalan kita saudara semua. Salam satu aspal, salam ngoceh, salam ngokorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.